Dan tiba-tiba misalnya mau ngerem mendadak, diinjak remnya, ternyata nggak berfungsi dengan baik. Nah, terjadilah tabrakan. Ini yang dibilang inspeksi dilakukan secara maksimal. Halo Garuda Crew, kali ini kita akan masuk program upskill untuk membahas tentang HSE Inspection. Nah, di dalam HSE Inspection ini yang akan kita pelajari adalah dari awal yaitu maksud dan tujuan inspeksi HSE-nya, dan juga bagaimana metode inspeksi HSE, dan juga nanti ada beberapa contoh formulir checklist HSE, dan juga nanti ketika sudah lakukan inspeksi, siapa PIC dan bagaimana perbaikan tindak lanjutnya terkait hasil inspeksinya. Nah, perlu kita ketahui bersama, ada namanya perbedaan antara audit dan juga inspeksi. Kalau untuk audit K3 sendiri, itu adalah mengevaluasi sistem manajemen K3 secara keseluruhan dan efektivitasnya untuk perbaikan jangka panjang. Dan kalau untuk inspeksi K3 hanya berfokus pada identifikasi bahaya dan kesesuaian kondisi fisik secara langsung di tempat kerja untuk tindakan jangka pendek. Untuk audit K3 juga dilakukan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun, untuk inspeksi K3 itu bisa dilakukan dengan jadwal ataupun yang sifatnya mendadak. Terkait metode auditnya, itu dilakukan berdasarkan tinjauan ulang, observasi, dan verifikasi terhadap kebijakan, prosedur, dan dokumentasi sistem. Dan untuk metode inspeksi K3-nya, itu melakukan pemeriksaan dan pengujian teknis secara mendetail di lokasi kerja. Nah, perlu kita ketahui, kenapa HSE inspection ini diperlukan, bisa kita lihat dari teori Hendrich 1931 dalam bukunya berjudul The Origin of Accident atau Industrial Accident Prevention, mana lebih dominan yang menyebabkan terjadinya accident atau kecelakaan kerja. Nah, bisa dilihat dari data 100% kecelakaan kerja yang dilakukan oleh riset dari Hendrich, 88% kecelakaan terjadi karena ada faktor manusia. Itu yang kita kenal dengan istilah unsafe action. Dan untuk 10%-nya itu terjadi karena ada faktor kondisi atau yang kita kenal dengan unsafe condition. Dan 2%-nya kecelakaan terjadi karena faktor lainnya, berarti uncontrolled, di luar kendali manusia. Ini yang dibilang perlu kita ketahui kenapa dibutuhkan inspeksi ini. Supaya kita bisa mengidentifikasi lebih dini mana saja yang unsafe action atau unsafe condition supaya bisa kita langsung segera lakukan perbaikan dengan catatan adalah tujuannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kita lihat selanjutnya, ada teori piramida terjadinya kecelakaan atau insiden menurut Frank Ebert. Dari data statistik yang dilakukan, ini berdasarkan riset, dari 10.000 unsafe, baik itu ada unsafe action maupun unsafe condition, pernah menyebabkan 600 near miss. Namun, di beberapa perusahaan data ini tidak dilaporkan dan juga tidak tercatat. Dan dari 10.000 unsafe ini juga pernah menyebabkan 30 kerusakan properti dan juga ada namanya 10 kecelakaan kerja dengan kategori sedang atau ringan, atau yang kita kenal dengan klasifikasi medical treatment case atau first aid case. Nah, dari 10.000 ini juga unsafe tersebut pernah ditemukan satu fatality ataupun kecelakaan berat. Nah, yang dilaporkan dalam perusahaan itu adalah statistik 1, 10, dan 30 saja. Maka berdasarkan teori Hendrich dan juga teori Frank Ebert, bisa kita lihat kenapa kita perlu melakukan inspection di sini untuk mengidentifikasi lebih awal terkait unsafe action ataupun unsafe condition. Supaya bisa dilakukan pencegahan sejak dini agar angka 600 sampai 1 tidak terjadi di tempat kerja kita. Nah, kita lihat mengapa perlu inspeksi K3? Inspeksi K3 adalah bagian dari program kerja untuk mencegah kecelakaan karena inspeksi K3 adalah untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko yang mungkin ada di area kerja. Yang kedua, memastikan perusahaan mematuhi standar dan peraturan K3 yang berlaku. Yang ketiga, menilai keberhasilan penerapan kebijakan dan prosedur K3.
Yang keempat, untuk mendapatkan informasi dini dalam mencegah kecelakaan kerja dengan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan segera. Dan yang selanjutnya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh unsur dalam perusahaan akan pentingnya ketiga. Dan yang terakhir, di sini udah pasti tujuannya adalah untuk pembentukan kepedulian dan budaya ketiga. Disinilah kita bisa lihat kenapa penting sekali inspeksi ketiga dilakukan secara berkala dan konsisten. Lagi-lagi untuk mengetahui sejak dini ketika di situ ada terdapat namanya unsafe action, langsung dilakukan tindakan perbaikan. Ketika ada unsafe condition, langsung dilakukan namanya tindakan perbaikan. Inilah peran HSE inspection dalam program K3. Nah, bisa dilihat di gambar contoh-contoh unsafe action dan unsafe condition. Contoh, unsafe condition, ada rotating equipment, tidak dipasang cover, berarti unsafe condition. Bisa berpotensi ketika ada orang lewat dekat mesin tersebut, bisa saja terkena oleh rotating equipment. Termasuk juga orang melakukan pengelasan unsafe action, tidak menggunakan namanya APD, ataupun sedang melakukan pengelasan juga, ternyata di situ ada material mudah terbakar. Cukup banyak. Teman-teman bisa lihat di sini contoh-contoh unsafe action maupun unsafe condition. Nah, maksud dan tujuan inspeksi HSE adalah di sini pemeriksaan teknis untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengevaluasi kondisi ketiga di tempat kerja. Dan tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan memastikan lingkungan kerja itu aman, sehat, dan sesuai peraturan atau standar yang berlaku. Nah, inspeksi ini fokus pada aspek fisik seperti peralatan dan lingkungan kerja serta prosedur kerja dan sering dilakukan secara berkala. Tujuan spesifik inspeksi K3 yang pertama, pengamatan terhadap safe action dan safe condition. Maksudnya adalah inspeksi ini juga untuk melihat bagaimana situasi di tempat kerja kita. Berapa banyak yang safe action dan juga safe condition, maka diperlukan namanya data. Dan juga ada namanya tujuan spesifiknya pengamatan terhadap tindakan tidak aman atau yang kita kenal dengan unsafe action. Dan juga pengamatan terhadap kondisi tidak aman yang kita kenal dengan unsafe condition. Dan juga tujuan spesifik berikutnya adalah menentukan penyebab dasar munculnya unsafe action atau unsafe condition. Maksudnya adalah ketika pada saat inspeksi kita menemukan ada unsafe action, misalnya orang tidak menggunakan APD yang sudah diwajibkan, kita lakukan namanya di situ intervensi secara persuasif. Kenapa dia tidak menggunakan APD tersebut? Kita harus cari tahu penyebab dasarnya. Apakah memang APD-nya tidak layak, atau APD-nya tidak tersedia, atau APD-nya layak dan tersedia namun ada kelalaian dalam penggunaan APD-nya. Nah, itu yang kita perlu cari tahu. Makanya kenapa inspeksi itu sangat penting. Dan ketika ada temuan yang tidak sesuai dalam proses inspeksi, perlu dilakukan perbaikan. Seperti tadi perbaikannya. Apa perbaikan yang harus kita lakukan? Baik itu perbaikan dari orang yang kita inspeksi ataupun dari atasannya. Dan intinya, tujuan untuk inspeksi K3 bukan mencari kesalahan. Maksudnya mencari kesalahan di sini, ketika ada orang tidak menggunakan APD, sebagai contoh, kita tidak bisa langsung serta-merta langsung menyatakan bahwa oh orang ini salah. Kita harus cari tahu dulu apa penyebab dasarnya orang tersebut tidak menggunakan APD. Oke. Apa sih keuntungan inspeksi? Yang pertama, membantu mencegah kecelakaan dengan melakukan tindakan perbaikan dengan segera. Makanya inspeksi ini dilakukan secara berkala dan konsisten. Dan juga keuntungan yang kedua adalah karyawan cepat tanggap terhadap pengendalian unsafe action dan unsafe condition. Karena kita dituntut, baik itu sebagai orang HSE atau karyawan lainnya, ketika menemukan unsafe action maupun unsafe condition, yuk kita cepat tanggap, laporkan dan segera lakukan perbaikan. Dan juga keuntungan berikutnya adalah
menetapkan alat keselamatan dan atau prosedur yang sesuai ketika memang alat keselamatannya belum tersedia atau prosedurnya pun belum tersedia. Dan juga keuntungan berikutnya adalah meningkatkan kesadaran karyawan terhadap ketiga. Ini yang dinamakan peningkatan awareness dengan tujuan apa? Membudayakan ketiga. Siapa yang harus melakukan inspeksi? Inspeksi K3 bisa dilakukan oleh petugas K3 atau petugas HSE, dan yang kedua bisa dilakukan level supervisor atau level manager ataupun level direksi. Dan juga inspeksi K3 boleh dilakukan oleh staf dari setiap departemen. Dan tidak ada batasan bahwa inspeksi K3 hanya bisa dilakukan oleh HSE ataupun hanya boleh dilakukan oleh supervisor. Jadi siapapun yang menginspeksi itu boleh siapa saja, yang penting dia sudah kompeten, dia mengetahui apa yang akan diinspeksi dan bagaimana cara menginspeksinya. Oke. Yang dinamakan namanya pengawas itu mempunyai tugas tanggung jawab pengawasan di area kerjanya yang meliputi pengawasan baik terhadap tim kerjanya, baik terhadap peralatan kerja yang ada di tempat kerjanya, baik metode kerja dan juga lingkungan kerja. Ini yang dibilang pengawas. Untuk teman-teman K3 atau teman-teman AIC sudah jelas sebagai pengawas. Adapun supervisor ataupun manajer ataupun direksi juga bisa sebagai pengawas. Makanya harus mempunyai tanggung jawab tersebut. Dan juga pengawas itu memiliki soft skill seperti kemauan untuk melakukan inspeksi, kemampuan menganalisa saat inspeksi, dan juga pengetahuan item yang diinspeksi dan juga pengalaman. Nah, yang dimaksud dengan pengetahuan item yang diinspeksi adalah perlu diketahui pengawas melakukan inspeksi, contohnya APAR, dia harus tahu bagaimana menginspeksi APAR. Nah, bagaimana supaya orang tersebut bisa menguasai tentang inspeksi APAR? Butuh namanya edukasi. Siapa yang mengedukasi? Orang HSE. Mengedukasi, baik itu supervisor, manajer, atau staff, ataupun direksi, yuk begini caranya untuk menginspeksi APAR. Yang selanjutnya, untuk pengawas memiliki kepribadian yang meliputi baik itu aspek positif, komunikasi persuasif, dan rasional, termasuk juga jujur dan juga fleksibel. Jadi inspeksi ini membantu tim kerja di dalam perusahaan dan saling bantu tujuannya. Inspeksi bukan untuk mencari kesalahan. Nah, metode inspeksi K3 itu bisa dari inspeksi internal ataupun eksternal. Dan jenis inspeksinya ada yang terencana dan juga tidak terencana. Bisa kita lihat tahapan inspeksi IC, yang pertama adalah planning dan scheduling, yang kedua inspeksinya, yang ketiga adalah mengevaluasi dan menginvestigasi hasil inspeksinya, yang keempat melakukan tindakan perbaikan, dan juga yang kelima adalah namanya reporting. Jadi catatan tersebut disimpan untuk nanti bahan evaluasi berikutnya pada saat inspeksi yang berkala. Nah, perlu kita ketahui planning dan scheduling. Dalam planning ada what, where, who, how. What? Objek apa yang akan diinspeksi. Jadi pada saat kita akan melakukan inspeksi, di dalam planning what-nya apa sih yang mau kita inspeksi? Apakah alat K3 saja atau alat non K3? Terus where, di mana lokasinya akan diinspeksi? Dan juga who, siapa yang melakukan inspeksi? Apakah individual atau personal, ataupun dia bisa tim? Dan siapa penanggung jawab area yang akan diinspeksi? Dan how, bagaimana metode inspeksinya? Bagaimana tentang formulir checklist inspeksinya? Apakah butuh level akses atau permit yang diperlukan untuk masuk ke lokasi tersebut? Terus apa referensi inspeksinya? Dan juga apakah kita membutuhkan kendaraan dan alat komunikasi? Itu pun jika diperlukan. Dan apakah ada catatan atau record pada laporan inspeksi sebelumnya? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi inspeksi ini tidak serta-merta hal yang mudah. Namun perlu namanya dikelola secara sistematis. Nah, untuk scheduling, itu kita bisa lihat ada when dan how long. When-nya itulah bicara tentang jadwal pelaksanaan inspeksi, kapan. Dan selanjutnya adalah how long, berapa lama waktu yang diperlukan untuk inspeksi itu sendiri.
Terus waktu perjalanan ke lokasi inspeksi itu berapa lama? Jadi lagi-lagi perlu dipertimbangkan. Oke, kita butuh 1 hari inspeksinya di lokasi tersebut, sedangkan perjalanan ke lokasi tersebut bilanglah nanti setengah hari misalnya ke area site. Nah, itu harus dipertimbangkan. Termasuk juga prioritas area inspeksinya berdasarkan ketersediaan waktu. Anggap saja kita sudah tiba di lokasi inspeksi. Mana prioritasnya? Alatnya atau lingkungan kerjanya? Makanya kita butuh checklist dan juga referensi. Apa saja yang akan diaudit. Oke. Di sini kita bisa lihat objek inspeksi K3 itu cukup banyak. Ada peralatan tangkap darurat, ataupun sistem kelistrikan dan pelindung mesin, dan juga perkakas, ada alat perlindungan jatuh misalnya, seperti body harness, ataupun tangga, ataupun jalur untuk pekerja pedestrian, termasuk juga tali atau kawat dan seling, termasuk juga platform lainnya, ada selang, ada pin, ada pengaman, mungkin ada terkait bahan kimia, area lainnya, cukup banyak objek-objeknya di sini, tentang kebersihannya, atau yang kita sebut sebagai 5R atau 5S, ventilasinya, pencahayaannya, kebisingan. Ini contoh-contoh objek inspeksi K3. Kita bisa lihat kondisi area atau peralatan kerja secara umum. Ada instalasi dan peralatan listriknya, alat angkat angkut. Ada juga pelindungan mesin, ada permukaan jalan, ada penyimpanan tabung gas, ada tangga juga, ada loto dan lainnya. Termasuk lingkungan dan juga kesehatan, terkait B3 dan limbah B3. Termasuk juga suhu, tekanannya ekstrim, paparan kebisingan tadi sudah sempat saya sampaikan. Dan juga bagaimana posisi kerja terkait ergonomi, bagaimana sistem drainasenya. Dan juga tadi ada contoh peralatan tangkap darurat, banyak ya, ada APAR, ada APAP, ada hidran, kotak P3K, ada sprinkler, ada alat deteksi kebakaran, penanganan tumpahan, dan lainnya. Nah, maka dalam melakukan inspeksi butuh namanya formulir atau checklist inspeksi K3. Checklist atau formulir inspeksi K3 ini merupakan alat bantu bagi pelaksanaan inspeksi dalam memberi hasil pengamatan atau penilaian. Jadi disiapkan dulu checklistnya. Dan juga nanti hasil catatan pada checklist dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan K3. Dan juga checklist ini membantu untuk memastikan seluruh item dalam objek inspeksi telah diperiksa dan dinilai. Oke, ini contoh formulir inspeksi harian terkait unsafe action ataupun unsafe condition. Misalnya di sini ada tanggal berapa kita melakukan inspeksi. Diinspeksi oleh siapa, departemen mana yang akan diinspeksi, inspeksi number, misalnya nomor urut 1 atau 2 dan seterusnya. Nanti nomor item adalah item apa saja yang dilakukan inspeksi, lokasinya di mana, di lokasi di departemen A atau departemen tertentu. Apakah di indoor atau di outdoor atau mungkin di ruangan tertentu, apa pengamatan yang dilakukan. Terus ada ditemukan misalnya ketidaksesuaian terhadap peraturan atau standar, jelaskan referensinya. Apakah nanti masuk pengamatan tersebut dalam unsafe action atau unsafe condition, dijabarkan. Apa rekomendasinya agar unsafe action atau unsafe condition tidak terulang kembali, baik di departemen yang sama ataupun di departemen yang lain yang mempunyai aktivitas yang sama. Ini contoh basic terkait formulir checklist inspeksi. Formulir checklist inspeksi sendiri itu cukup banyak. Itu bisa disiapkan oleh nanti setiap perusahaan, disesuaikan dengan nanti kebutuhan. Jadi cukup banyak, ada checklist peralatan kerja, ada angkut, ada kendaraan, ada truk, ada mobil light vehicle seperti itu. Nanti kita bisa lihat salah satu contoh yang akan saya buka, yaitu checklist APAR dan juga nanti contoh checklist forklift. Baik, ini adalah contoh checklist APAR. Jadi bisa dilihat ya. Dan ini hanya contoh template saja. Jadi nanti APAR ini diinspeksi di departemen apa,
terus ada tipe atau mereknya, kapasitasnya berapa liter, terus nomor aparnya juga. Dan juga nanti di sini sudah ada bagian-bagian apar, bagaimana tentang pressure gauge-nya, terus juga di start levelnya, dan di start locking pin untuk pinnya ya, termasuk juga hose-nya, nozzle-nya, handle-nya, bodi tabung, apakah statusnya bagus atau tidak bagus. Ketika tidak bagus atau tidak layak seperti itu, apa rencana perbaikannya, keterangannya nanti diberikan juga. Apa rekomendasinya di sini, dibuatkan catatannya. Mungkin nanti penempatan aparnya mungkin yang perlu disesuaikan seperti itu. Atau mungkin aparnya juga tidak bisa digunakan lagi. Nah, barulah ditandatangan. Siapa yang mengecek dan dilaporkan oleh siapa, misalnya operator, terus nanti diketahui oleh atau direview oleh HSE dan juga diketahui oleh direktur. Ini sekedar contoh, namun bisa menggunakan formulir yang sudah tersedia di perusahaan-perusahaan teman-teman semua. Selanjutnya ada contoh terkait dengan checklist forklift. Ini adalah contoh checklist forklift. Yang mengisi checklist ini adalah bagian daripada nanti tim mechanical atau tim operasional yang menggunakan forklift tersebut. Nanti teman-teman HSE hanya memastikan checklistnya sudah tersedia belum. Terus bagaimana isi checklistnya, udah standar belum, udah terregister belum, sudah terdaftar belum di dokumen kontrol perusahaan. Nah, ini contohnya, diberikan gambarnya supaya lebih mudah nanti orang yang melakukan inspeksi. Jadi inspeksi ini dilakukan misalnya sebelum forklift digunakan seperti itu. Tertera departemen mana yang melakukan forklift, terus ada tipe atau merek, kapasitas angkutnya berapa, nomor surat izinnya, dan lainnya. Bisa dilihat ya. Dan juga nanti bagian-bagian apa saja diinspeksi bisa kelihatan di sini. Contoh mesinnya, hidrolik silindernya, atau bagian kemudinya, dan juga ataupun gear dan rantainya. Dan juga di sini ada kaca spion, knalpot, dan lainnya. Alarm, roda, transmisi, klakson. Bagaimana kondisinya, bagus atau tidak bagus. Namun pengisian ini harus dilakukan secara real time dan aktual. Tidak sekedar hanya diisi saja bagus. Nah, makanya perlu ada namanya verifikasi. Setelah nanti orang yang mengisi checklist inspeksi ini perlu diverifikasi ulang. Oleh siapa? Bisa oleh atasannya atau dibantu oleh HSE-nya. Namun disarankan yang melakukan verifikasi adalah orang yang kompeten yang paham terkait dengan forklift itu sendiri. Dan ketika ada temuan statusnya tidak bagus, apa rencana tindakan perbaikannya? Kenapa harus dilakukan perbaikan? Supaya apa? Alat tersebut performanya maksimal saat digunakan. Jangan sampai forklift sedang digunakan karena ada satu hal kondisi tidak bagus. Contoh misalnya remnya bermasalah, saya sudah bawa saja dulu. Nanti juga diperbaiki. Nah, ini yang dibilang sudah ditemukan namanya unsafe condition. Sudah ada unsafe condition, remnya sudah kurang baik, namun dipaksakan untuk dioperasikan. Itulah bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan. Ketika ada orang melintas di depan forklift, dan tiba-tiba misalnya mau ngerem mendadak, diinjak remnya, ternyata nggak berfungsi dengan baik. Nah, terjadilah tabrakan. Ini yang dibilang inspeksi dilakukan secara maksimal. Nanti dari hasil pengisian ini ada catatan atau rekomendasi, dan juga nanti yang mengisi adalah operatornya, dan juga nanti direview oleh HSE dan juga diketahui oleh direktur. Cukup banyak memang bentuk form checklistnya atau yang disebut sebagai check sheet, sama saja itu. Nanti disesuaikan dengan internal masing-masing perusahaan. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang dibilang contoh-contoh formulir checklist inspeksi. Ini juga ada contohnya, PIC yang melakukan tindakan perbaikan ketika ada temuan saat inspeksi. Contoh, di sini temuan inspeksi, ada unsafe action. Kita melihat pekerja atas nama A menaiki tangga dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur. Kita lakukan intervensi, kita lakukan stop work authority, kita minta lakukan perbaikan supaya dia cara naik tangganya sesuai dengan prosedur. Siapa PIC yang melakukan perbaikan adalah pekerja si A dan juga dibantu dari atasannya untuk melakukan
intervensi secara persuasif. Dan bisa dilihat juga contoh temuan inspeksi ada unsafe condition. Di sini misalnya ditemukan apar berkarat di area Departemen Engineering. PIC yang melakukan perbaikan adalah bisa dari Departemen IC atau Engineering. Dan dalam hal ini kembali ke prosedur internal perusahaan. Departemen mana yang bertanggung jawab terkait kondisi apar di departemennya. Apakah memang nanti tanggung jawab sepenuhnya HIC atau tanggung jawab sepenuhnya oleh si departemen. Dikembalikan kepada prosedur masing-masing perusahaan. Oke. Langkah praktis pelaksanaan inspeksi ketiga, yang pertama adalah persiapan. Jadi rencanakan dulu nih inspeksinya, buat jadwalnya. Ada timeline-nya. Apa yang akan diinspeksi? Siapkan checklist-nya. Ataupun bisa menggunakan checklist sebelumnya. Dan juga langkah kedua, melakukan inspeksinya berdasarkan jadwal tadi, berdasarkan timeline. Sambil memverifikasi hasil temuan inspeksi sebelumnya jika ada. Dan juga ketika selesai inspeksi, dibuatkan laporannya. Dalam laporan apa rekomendasinya. Namun ketika misalnya dalam laporan ditemukan semuanya safe, tetap diberikan namanya saran. Untuk apa? Agar temuan yang safe ini bisa dilakukan secara konsisten. Dan jangan sampai yang sudah safe nanti muncul menjadi sebagai unsafe. Nah, itu yang harus dikelola, harus juga diverifikasi. Dan juga jangan lupa laporan yang sudah disiapkan dan juga sudah dilaporkan perlu diverifikasi hasil follow up temuan inspeksinya. Apakah temuan sudah di follow up atau belum? Dan ketika sudah di follow up, apakah nanti masih berulang kembali atau tidak? Itu yang dibilang dilakukan evaluasi. Sekian Garuda Crew terkait dengan program upskill HIC Inspection. Semoga bermanfaat. Terima kasih.